Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai benua Eropa, tepatnya di bagian utara. Banyak negara-negara di Eropa Utara yang termasuk negara maju loh. Yuk kita bahas. Eropa Utara merupakan bagian paling utara di benua Eropa, meskipun tidak memiliki batas yang jelas, biasanya berada di sekitar 54 derajat lintang utara, di utara Laut Baltik dan mencakup wilayah Nordik dan dataran Baltik. Banyak sumber yang mengklasifikasikan negara yang termasuk dalam Eropa Utara, di antaranya pasti terdapat wilayah Nordik. Menurut klasifikasi PBB yang termasuk dalam wilayah Eropa Utara ialah Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Latvia, Lituania, Norwegia, Swedia, dan Kerajaan Inggris. Area dependensi wilayah otonom seperti Pulau Aland Finlandia, Kepulauan Faroe Denmark, Guernsey, Pulau Man, Jersey, Sark, serta Svalbard dan Jan Mayen Norwegia. Sedangkan menurut EuroVOC, Eropa Utara lebih sempit dan fokus pada wilayah Nordik dan Baltik, meliputi Estonia, Latvia, Lituania, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia, dan Kepulauan Faroe yang merupakan area dependensi Denmark. Bentang alam Eropa Utara bervariasi banget. Di utara, ada pulau vulkanik seperti Jan Mayen di Norwegia, dekat Islandia. Pulau ini punya Gunung Berenberg, gunung vulkanik tertinggi di utara, setinggi 2.277 meter, tapi tertutup es dan gak subur karena lokasinya ekstrim. Gunung ini aktif, terakhir meletus pada 1985, ngeluarin lava besar dalam 40 jam. Lalu, ada pegunungan Skandinavia, pegunungan tua berusia 400 juta tahun, dengan puncak tertinggi Galdhøpiggen di Norwegia. Pegunungan ini punya fjord, teluk dalam dan indah seperti Sognefjord dan Geirangerfjord, terbentuk dari erosi gletser. Di timur, dataran besar timur Laut Baltik, Estonia, Latvia, Lituania, datar dan subur, cocok buat pertanian gandum, kentang, dan susu, hasil endapan gletser. Iklim di Eropa Utara umumnya dingin tetapi ada beberapa wilayah yang dipengaruhi Gulf Stream, arus hangat dari Teluk Meksiko, yang bikin wilayah seperti Norwegia Selatan, Denmark, dan Inggris lebih hangat di musim dingin. Tapi, daerah dekat lingkar Arktik, seperti Islandia atau Svalbard, punya iklim Arktik, super dingin dengan midnight sun, matahari nggak terbenam sepanjang hari, dan polar night, malam tanpa henti. Musim panas sejuk, musim dingin bisa beku, dan curah hujan tinggi di pantai barat, seperti Norwegia, karena udara hangat bertemu dingin. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan masing-masing negara di Eropa Utara. Yang pertama adalah Denmark. Denmark adalah negara di Eropa Utara, ibu kotanya Copenhagen di Pulau Zealand. Luasnya sekitar 43.094 km persegi, termasuk semenanjung Jutland dan 443 pulau, tapi cuma 78 yang berpenghuni. Populasi sekitar 5,9 juta orang, per 2025, mayoritas tinggal di kota, khususnya Copenhagen yang punya 1,314 juta penduduk. Denmark ini bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional dan kepala negara yang menjabat saat ini ialah Raja Frederik X. Denmark punya kesejahteraan tinggi, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan indeks kebahagiaan teratas dunia. Selain itu pembangunan sumber daya manusia di Denmark sangat tinggi, bahkan masuk peringkat ke-10 di dunia loh dengan skor 0,935 pada tahun 2021. Topografi Denmark datar banget, titik tertinggi cuma 173 meter di Skovage, Jutland. Tanahnya subur, banyak ladang, pantai berpasir di Laut Utara dan Baltik, dengan iklim laut sejuk, musim dingin 0 derajat Celcius, musim panas 15-16 C, dan curah hujan 635 mm tahun. Denmark ini termasuk ke dalam negara maju di dunia loh. Indeks kuantitatif dan kualitatif negara maju sangat cocok di Denmark mulai pertumbuhan penduduk yang rendah, angka kematian bayi yang rendah, pendapatan per kapita tinggi, usia harapan hidup yang tinggi, pendidikan tinggi, sumber daya manusia tinggi, layanan masyarakat yang universal, pemerintahan yang transparan dan adil, masyarakat yang taat akan hukum, dan pelopor dalam sumber daya terbarukan seperti turbin angin. Profil negara. Kepulauan Faroe bernama lengkap Kepulauan Faroe Negara Otonom Kerajaan Denmark, dengan Ratu Denmark sebagai kepala negara serta Perdana Menteri Faroe sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tórshavn. Secara geografis, negara ini merupakan sebuah kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Utara dan berbatasan laut dengan negara Britania Raya di sebelah selatan
sejauh 320 km serta di sebelah utara dengan negara Islandia sejauh 430 km. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.399 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 55.000 jiwa. Untuk agama, 95,4% warga memeluk agama Kristen, 4% tidak beragama, 0,2% agama Buddha, 0,1% beragama Islam, sisanya 0,3% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 91,7% merupakan etnis Faroe, 5,8% etnis Denmark, sisanya 2,5% merupakan etnis yang lain. Sedangkan untuk bahasa resmi yang dipakai di negara ini ada dua, yaitu bahasa Faroe dan bahasa Denmark. Untuk perekonomian, negara ini memiliki angka pengangguran terendah di Eropa. Hanya 0,9% warga yang tidak bekerja. Sedangkan orang miskin di negara ini menurut data tahun 2020 sebesar 7,7%. Pendapatan negara Kepulauan Faroe 90% didapat dari hasil dan industri perikanan, terutama ikan salmon yang ekspor utamanya ke negara Rusia, Amerika Serikat, Denmark, dan Inggris. Selain perikanan, negara ini juga sangat bergantung pada layanan jasa keuangan, kerajinan tangan dari wol, serta industri pembuatan kapal. Lalu mata uang yang digunakan di sini bernama krona Faroe, yang nilai tukarnya sama dengan krona Denmark, atau 1 krona setara dengan 2.190 rupiah. Negara hujan. Iklim di Kepulauan Faroe ini terbilang sangat unik teman-teman. Karena letaknya yang ada di Samudra Atlantik Utara, negara ini mengalami musim panas dan musim dingin yang sangat sejuk atau tidak terlalu ekstrim suhunya. Kira-kira saat musim dingin suhunya antara 3-4 derajat Celcius. Sedangkan pada saat musim panas suhunya 9,5-10,5 derajat Celcius. Namun, langit mendung disertai dengan kabut dan angin kencang hampir setiap hari kalian jumpai di sini teman-teman. Karena sering terjadi kabut, maka hal ini juga kerap kali mengganggu jadwal penerbangan. Kalian jangan lupa membawa payung jika sedang traveling ke negara ini, karena hampir setiap hari negara ini selalu diguyur hujan atau salju. Dalam setahun ada 365 hari, 300 harinya adalah musim hujan. Hanya 65 hari yang cuacanya cerah di negara ini. Tempat penghasil ikan. Fakta menarik berikutnya dari Kepulauan Faroe adalah negara ini penghasilan terbesarnya bertumpu pada hasil penangkapan, budidaya, serta pengolahan ikan, terutama ikan salmon, yang menyumbangkan 90% dari pendapatan ekspor negaranya. Oh ya teman-teman, angka pengangguran di negara ini sangat rendah dikarenakan banyak tenaga kerja yang terserap ke sektor perikanan ini. Dijuluki negara domba. Ada hal unik lain teman-teman. Tidak disangka nama Faroe ternyata berasal dari kata Foroyar yang artinya pulau domba. Hal ini disebabkan karena pada awalnya pulau ini memang hanya dihuni oleh domba-domba liar. Lalu para biarawan dari Irlandia datang ke sini pertama kali menamai daerah ini sebagai Faroe atau Pulau Domba. Karena latar historisnya, domba juga digunakan sebagai lambang negara Faroe. Domba juga menjadi hewan ternak warga di sini. Untuk diambil bulunya digunakan sebagai bahan baku benang wol untuk pembuatan kaos kaki, baju, jaket, sweater, dan lain-lain. Negara bebas nyamuk dan serangga. Iklim lautan di Samudra Atlantik Utara membuat nyamuk dan serangga tidak dapat berkembang biak di Kepulauan Faroe ini teman-teman. Karena nyamuk dan serangga hanya bisa berkembang biak di lingkungan yang panas dan lembab. Contohnya seperti di negara kita Indonesia. Kepulauan Faroe juga mengalami 3 kali musim dingin dalam 1 tahun. Hal ini juga menyebabkan ketidakstabilan suhu di negara ini yang membuat nyamuk dan serangga tidak bisa bertahan hidup. Negara tanpa pohon. Jika kalian amati dari tadi di video, tidak nampak adanya pohon di negara ini teman-teman. Hanya ada padang rumput hijau yang sangat luas membentang. Tapi memang ada beberapa pohon di kota. Namun pohon-pohon tersebut memang sengaja ditanam oleh orang-orang. Di negara ini tidak ada pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Karena iklimnya yang unik,
Kepulauan Faru tidak memiliki pepohonan. Musim panas yang sejuk dengan anginnya yang cukup kencang membuat pepohonan tidak mampu berkembang biak dengan baik di sini, teman-teman. Kepulauan Faru hanya memiliki tumbuhan berupa lumut, rerumputan, dan rawa-rawa. Wanita paling subur di Eropa. Tahukah kalian, teman-teman, jika Kepulauan Faru memiliki angka kesuburan tertinggi di benua Eropa, dengan rata-rata wanita di sini melahirkan 2,4 anak setiap hidupnya. Angkanya ternyata jauh tinggi dari negara kita Indonesia, teman-teman, yang rata-rata wanita Indonesia melahirkan 2,2 anak selama hidupnya. Namun uniknya, wanita remaja di sini ternyata lebih suka bermigrasi dan bekerja ke negara lain, seperti ke negara Inggris, Denmark, serta Norwegia, sehingga populasi wanita remaja di sini semakin berkurang. Nah, karena itulah para laki-laki di Kepulauan Faru banyak yang mengambil istri dari negara-negara Asia, seperti dari negara Thailand maupun Filipina. Biasanya mereka cari istri lewat aplikasi kencan. Wisata di Kepulauan Faru. Pariwisata memang bukan sektor andalan dari negara ini, teman-teman. Namun ada banyak sekali tempat wisata yang cakep banget di negara ini. Pertama kali kalian keluar dari Bandara Vagar, yaitu satu-satunya bandara di negara ini, kalian bisa langsung melihat keindahan alam Kepulauan Faru. Di sisi kiri kanan jalan juga bagus banget pemandangannya, teman-teman. Semuanya bisa digunakan sebagai spot foto. Meskipun semua sudut di pulau ini bagus-bagus, tapi ini Mimin rekomendasikan wisata yang lebih cantik lagi view-nya. Yang pertama, kalian bisa mengunjungi Tjornuvik, kayak kota kecil yang letaknya di sebelah utara Kepulauan Faru. Kota ini berdiri tepat di pinggir teluk, serta di belakangnya berdiri tebing tinggi yang sangat mempesona, teman-teman. Kalian wajib banget mampir ke sini kalau sedang traveling ke negara Faru. Yang kedua, Danau Sorvaksvatn. Danau ini letaknya di pinggir jalan dan tidak jauh dari bandara. Danaunya ini cantik betul, teman-teman, dan berada tepat di atas tebing tepi laut. Yang ketiga, kalian bisa mengunjungi tebing laut Vestmanna yang letaknya di kota Vestmanna. Letaknya di sebelah barat laut Kepulauan Faru. Di sini kalian bisa naik kapal sambil melihat tebing yang sangat tinggi serta lorong-lorong batu yang cantik pol. Ini juga wajib kalian datangi, teman-teman, kalau sedang berkunjung ke Kepulauan Faru. Pokoknya keren-keren semua pemandangan alamnya di sini, teman-teman. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta Sorvagur Kepulauan Faru sekitar 10 juta rupiah per orang. Hal unik di Kepulauan Faru. Tahukah kalian, teman-teman, jika negara ini memiliki 750 pulau serta 18 pulau besar. Namun hanya 17 pulau saja yang berpenghuni. Jumlah domba di Kepulauan Faru sekitar 70.000 ekor. Ternyata jumlah domba di sini jauh lebih besar daripada jumlah penduduknya yang hanya 55.000 jiwa. Patut kalian ketahui, teman-teman, jika semua kota dan desa di negara ini semuanya dibangun dan berdekatan dengan laut. Swedia, dengan nama resmi Kerajaan Swedia, adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa bagian utara. Negara Swedia merupakan salah satu negara maju di dunia yang memiliki perkembangan teknologi yang signifikan. Swedia terus mengembangkan berbagai macam teknologi untuk kemudahan dan kemajuan negaranya dan juga dunia. Warga Swedia juga merupakan orang-orang yang sangat mencintai kebersihan dan mematuhi segala peraturan dari pemerintah. Ekonomi negara sebagian besar didasarkan pada jasa, industri berat, dan perdagangan internasional. Meskipun saat ini menjadi negara yang kaya raya, Swedia pernah menjadi salah satu negara termiskin di Eropa pada abad ke-19. Konsumsi alkohol yang begitu tinggi menjadi penyebab utamanya. Swedia merupakan salah satu negara yang tidak pernah dijajah. Walaupun tergolong negara yang maju dengan tingkat perekonomian yang stabil dan makmur, Swedia menolak menggunakan euro sebagai mata uang resmi negara tersebut. Swedia mempertahankan mata uangnya sendiri, yaitu krona Swedia. Berikut adalah profil dan data negara Swedia. Pemerintahan.
geografis. Demografi. Ekonomi. Pertahanan. Energi. Alami malam, aku baca, aku tahu. Tahukah teman-teman, ternyata ada beberapa negara di dunia yang pada waktu tertentu tidak mengalami malam hari loh. Salah satunya Swedia. Bobo sudah pernah bahas dalam video ini. Lalu kenapa Swedia termasuk dalam daftar negara yang tidak mengalami matahari ya? Jadi, meskipun sudah memasuki waktu malam hari, matahari terus bersinar sepanjang hari. Berbeda dengan Indonesia, yang waktu malam dan siang harinya terbagi dengan rata. Namun, kenapa bisa begitu ya? Yuk, cari tahu kenapa negara Swedia tidak mengalami malam hari melalui penjelasan berikut. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Begitu juga ketika musim panas, Swedia akan mendapatkan sinar matahari penuh sepanjang hari hingga tengah malam loh. Oleh karena itu, pada musim panas, Swedia tidak akan merasakan waktu malam hari. Hari di mana matahari tidak terbenam selama musim panas dikenal sebagai matahari tengah malam dan umum dialami oleh negara-negara yang ada di lingkaran Arktik dan Antartika. Jadi, bagi teman-teman yang ingin berlibur ke Swedia, pergilah saat musim panas yang hangat. Namun, fenomena ini tidak setiap hari dialami Swedia saat musim panas berlangsung. Terkadang, Swedia juga gelap saat musim panas meskipun hanya beberapa jam saja. Oh iya, kondisi ini juga berlaku saat Swedia dan negara di sekitarnya menghadapi musim dingin. Karena matahari tidak terbit hingga waktu malam hari terasa lebih panjang, istilahnya malam kutub. Matahari tengah malam yang dialami Swedia biasanya akan berlangsung selama 47 hari di pertengahan tahun. Hari terpanjang di Swedia. Swedia akan mengalami hari terpanjang dalam setahun saat titik balik musim panas pada tanggal 21 Juni, menyebabkan matahari mulai terbit pukul 3.31 pagi dan terbenam pada pukul 22.08 malam. Waktu malam yang singkat akan makin terasa di bagian utara Swedia yang makin dekat dengan kutub.
Bahkan di ujung utara Swedia, saat musim panas, matahari beberapa kali tidak akan terbenam sama sekali loh, hingga memberikan fenomena matahari tengah malam yang jarang dirasakan. Fenomena ini diakibatkan revolusi bumi yang memengaruhi iklim di bumi, teman-teman. Luas 385.207 km persegi, Norwegia memiliki sedikit jumlah penduduk yang hanya sekitar 5,4 juta jiwa. Bandingkan saja dengan Singapura yang berpenduduk 6 juta jiwa dengan luas wilayahnya hanya 734 km persegi. Atau dengan Taiwan yang berpenduduk 23,9 juta jiwa yang menghuni wilayah seluas 36.197 km persegi. Tentu saja, memiliki wilayah yang sangat luas dengan penduduk yang sangat sedikit menjadikan Norwegia sebagai salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia, yakni hanya 15 orang per kilometer. Rata-rata daratan Norwegia bergunung-gunung dan sangat dingin. Bahkan, sebagian besar bagian utara Norwegia masuk ke dalam lingkar Arktik, yang berarti di wilayah tersebut beriklim kutub dan beku. Hanya 2,2% dari total luas daratan Norwegia yang layak dan cocok untuk pertanian. Salah satu persentase terendah di dunia dan kira-kira setara dengan persentase Yaman, sebuah negara gurun tanpa sungai yang secara umum dianggap sebagai negara gagal. Lebih buruknya lagi, tanah subur untuk pertanian ini tersebar di seluruh bagian selatan Norwegia yang terpencil, di lembah-lembah di antara pegunungan yang menjulang tinggi, sehingga pengelolaan pertanian di Norwegia tidak mudah untuk dilakukan. Sedikit tanah yang subur dan banyaknya es, harusnya secara alami Norwegia adalah negara miskin. Sampai ditemukanlah minyak yang tiba-tiba mengubah segalanya pada akhir tahun 1960-an dan menjadikan Norwegia kaya hingga sekarang. Namun ada yang menarik, sebenarnya bukan minyak yang membuat Norwegia kaya. Minyak hanya membuat Norwegia semakin kaya dari sebelumnya. Loh, kok bisa? Meskipun Norwegia adalah negara yang buruk untuk pertanian, namun letak dan kondisi geografis Norwegia sangat menguntungkan bagi sektor ekonomi lainnya. Norwegia berbagi semenanjung Skandinavia dengan Swedia dan Finlandia. Mayoritas negara ini berbatasan dengan perairan, termasuk saluran masuk Skagerrak di selatan, Laut Utara di barat daya, Samudra Atlantik Utara atau Laut Norwegia di barat, dan Laut Barents di utara. Norwegia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yakni sepanjang 2.650 km. Garis pantai ini sangat terjal dan terdapat sekitar 50.000 pulau di lepas pantainya. Nah, di garis pantai ini terdapat banyak fjords, yaitu wilayah semacam teluk sebagai jalan masuk ke laut yang terbentuk oleh lelehan gletser di antara tebing yang terjal. Diperkirakan ada 1.190 fjord yang tersebar di daratan utama Norwegia dan Kepulauan Svalbard. Nah, Gelovers, banyaknya fjord inilah yang akan menjadi berkah geografis bagi Norwegia. Semua populasi kecil yang tersebar di seluruh Norwegia memiliki akses langsung yang mudah ke samudra karena adanya fjord yang menembus hingga ke dalam daratan utama Norwegia. Apalagi sejak zaman dahulu, fjord sudah digunakan sebagai jalan pintas dari satu pemukim ke pemukiman yang lain. Selain itu, fjord juga memudahkan bagi para pedagang kayu untuk masuk ke dalam hutan dan melakukan jual beli kayu. Meskipun besarnya hutan Norwegia masih kalah jauh dengan hutan Rusia, Finlandia, Swedia, bahkan Prancis. Namun selama berabad-abad sebelum ditemukannya kereta api, industri kayu Norwegia adalah yang terbesar di Eropa. Hutan yang lebih mudah diakses melalui fjord yang kemudian ditebang kayunya, lalu dimasukkan ke dalam sungai dan diapungkan mengikuti arus menuju pemukiman dan pabrik penggergajian di sepanjang fjord.
Pabrik penggergajian menggunakan sungai yang mengalir ke bawah dan air terjun untuk memperhalus kayu. Akhirnya kayu bisa diekspor dengan biaya yang murah melalui fjord ke pasar global. Keuntungan geografis ini membuat Norwegia sudah memiliki armada perdagangan kelas dunia ketika abad ke-20 tiba, dan menjadi yang terbesar keempat di seluruh dunia. Bahkan pada awal abad ke-20, PDB per kapita Norwegia telah melampaui Italia. Kemudian pada tahun 1938, tepat sebelum Perang Dunia Kedua, dan sebelum penemuan minyak di Norwegia, PDB per kapita Norwegia sudah melampaui Jerman, Prancis, dan Britania Raya. Sebagian besar alasan mengapa ekonomi Norwegia berkembang begitu cepat antara tahun 1900 hingga 1938 adalah kedatangan turbin air modern dan bendungan hidroelektrik yang memaksimalkan keuntungan geografis Norwegia lebih lanjut. Norwegia memiliki banyak sungai yang bermula di pegunungan yang tinggi dan mengalir ke fjord dan pantai di barat. Air di sungai-sungai ini mengalir deras sehingga menghasilkan energi kinetik yang besar. Oleh karena itu, Norwegia memiliki banyak pembangkit listrik tenaga air. Sejak tahun 1905, Norwegia juga mengizinkan perusahaan asing membangun bendungan hidroelektrik modern. Sekarang, ada banyak stasiun listrik hidro di seluruh Norwegia yang memasok 95% listrik di Norwegia. Tidak hanya itu, Norwegia bahkan menjadi produsen energi hidro terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2024. Memiliki jumlah energi yang besar untuk populasi yang relatif kecil, memungkinkan Norwegia untuk mengembangkan pabrik-pabrik yang bergantung pada penggunaan energi, yang akhirnya mulai berspesialisasi dalam produksi aluminium. Bagaimana rasanya tinggal di negara paling bahagia sedunia? Kalau kamu penasaran dengan pertanyaan tersebut, mungkin kamu bisa menanyakan jawabannya dengan warga Finlandia. Karena menurut laporan yang dilakukan oleh lembaga World Happiness Report yang menyebutkan bahwa Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia. Bukan hanya tahun ini saja, Finlandia telah menempati peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia selama 4 tahun berturut-turut. Tapi, sebelum kalian bertanya dengan orang Finlandia, ada baiknya kalau kita cari tahu dulu informasi tentang negara ini. Lebih lengkap tentang Finlandia, inilah videonya. Finlandia adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di kawasan Eropa Utara. Negara ini juga merupakan salah satu negara Nordik. Sebagai informasi tambahan, meskipun secara geografis sama-sama terletak di wilayah utara, tidak semua negara-negara Eropa Utara adalah negara Nordik. Dalam definisinya, Nordik adalah sebuah wilayah geografis dan budaya yang terletak di kawasan Eropa Utara dan Atlantik Utara. Negara-negara Nordik memiliki banyak kesamaan dalam cara hidup, sejarah, agama, dan struktur sosial. Mereka mempunyai sejarah yang panjang dalam serikat politik dan hubungan dekat lainnya. Ini mencakup negara-negara berdaulat seperti negara Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Secara geografis, Finlandia adalah negara paling utara di Uni Eropa dan salah satu paling utara di dunia. Negara ini memiliki perbatasan darat dengan negara Swedia di bagian barat, Norwegia di bagian utara, dan dengan negara Rusia di bagian timur. Sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bothnia di barat. Luas wilayah negara ini adalah sebesar 338.145 km persegi. Jika kita coba paksa bandingkan luas negara Finlandia dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara ini kira-kira hampir 2 kali lebih besar dari luas Pulau Sulawesi. Topografi Finlandia dicirikan dengan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Ketinggian rata-rata wilayah negara ini adalah sekitar 164 meter di atas permukaan laut, dan titik tertingginya berada pada ketinggian 1328 meter di atas permukaan laut. Hampir 2/3 wilayah Finlandia ditutupi oleh hutan lebat,
yang menjadikannya sebagai negara dengan hutan terpadat di Eropa. Wilayah hutan ini mencakup sekitar 78% dari total luas wilayah negara. Selain hutan, landscape lain yang cukup menjadi ciri khas Finlandia lainnya adalah danau, karena negara ini memiliki sekitar 168.000 danau dengan luas lebih dari 0,05 hektar. Wilayah danau sendiri mencakup sekitar 10% dari total luas Finlandia. Dengan luas wilayah hampir 2 kali lipat dari Pulau Sulawesi, Finlandia adalah negara terbesar ke-7 di benua Eropa. Negara ini merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang cukup rendah. Finlandia bahkan menjadi negara dengan kepadatan penduduk terendah ketiga di Eropa setelah Norwegia dan Islandia. Pada tahun 2023, diperkirakan jumlah populasi penduduk Finlandia adalah sekitar 5.614.571 jiwa, yang jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk negara ini adalah sekitar 16,4 jiwa per kilometer persegi. Finlandia adalah negara yang mayoritas etnisnya homogen dengan mayoritas etnis keturunan Finlandia atau yang sering disebut dengan orang Fin atau Finnish people. Kelompok etnis ini mencakup sekitar 91,5% dari total populasi negara, sementara sisanya berasal dari kelompok etnis minoritas seperti Swedia, Sami, dan Romani. Selain etnis, Finlandia juga menjadi salah satu negara paling homogen di Eropa dalam hal agama. Agama Kristen adalah agama mayoritas di negara ini dan memiliki persentase keanggotaan gereja tertinggi di Skandinavia. Persentase penganut kekristenan di Finlandia adalah sekitar 68% dari jumlah populasi. Mayoritas masyarakat Finlandia adalah anggota Gereja Lutheran Injili Finlandia yang statusnya berangsur-angsur berubah dari gereja resmi negara menjadi gereja nasional mulai abad ke-19. Selain kekristenan, penganut ateisme di negara ini memiliki jumlah yang cukup besar dengan persentase mencapai 30%. Terdapat juga sejumlah pemeluk agama lain seperti Yudaisme dan Islam di negara ini, namun dengan persentase yang sangat kecil. Finlandia mempunyai 2 bahasa resmi nasional yang digunakan di negaranya, yaitu bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Selain itu, masih ada bahasa lain yang diakui secara resmi oleh pihak berwenang, namun bukan merupakan bahasa nasional, seperti bahasa Sami, Karelian, dan bahasa Romani Finlandia. Salah satu alasan kenapa bahasa Swedia menjadi bahasa resmi Finlandia adalah bahwa pada masa lalu, Finlandia pernah menjadi bagian dari Swedia. Estonia berbatasan, utara dengan Teluk Finlandia, timur dengan Rusia, selatan dengan Latvia, barat dengan Laut Baltik. Estonia berbentuk republik dengan corak demokrasi parlementer dan dibagi ke dalam 15 county setara kabupaten. Ibu kota Estonia adalah Tallinn. Letak astronomi antara 57 derajat 30 menit sampai 59 derajat 49 menit lintang utara dan 21 derajat 46 menit sampai 28 derajat 13 menit bujur timur. Luas wilayah total 45.335 km persegi dengan luas daratan sekitar 43.432 km persegi dan luas perairan sekitar 1.903 km persegi. Estonia berada di bagian utara zona iklim sedang dan dalam zona transisi antara iklim lautan dan iklim kontinental. Penduduk Estonia sebagian besar tinggal di perkotaan lebih dari 2/3-nya. Etnis Estonia merupakan mayoritas penduduk pedesaan, sedangkan penduduk perkotaan lebih banyak terdiri dari orang non-Estonia. Negara ini disebut negara paling tidak religius karena banyak umat yang tidak beragama, apabila dipersentasikan umat yang tidak beragama sekitar 58,4%, Ortodoksi Timur 16,3%, Lutheranisme 7,7%, umat Kristen lainnya 2,7%, Islam 0,5%, Neopaganisme Estonia 0,5%, agama Buddha 0,2%, agama lain 0,9%, tidak dideklarasikan 12,7%.
Populasi Estonia saat ini adalah 1.349.889 pada hari Minggu, 23 Februari tahun 2025, berdasarkan penjabaran Worldometer dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa terbaru. Populasi Estonia setara dengan 0,02% dari total populasi dunia. Tahun 2023 kepadatan penduduknya 32 orang per kilometer persegi dan tingkat pertumbuhan mendekati 1,58 jiwa per 1000 penduduk. PDB nominal per kapita di negara ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari data, PDB nominal per kapita sekitar $30.133 pada tahun 2023. Persentase penduduk angkatan kerja usia 15-64 di Estonia ini sekitar 81. 34% dalam artian sebagian besar penduduk usia kerja di Estonia aktif secara ekonomi, baik dengan bekerja maupun dengan mencari pekerjaan. Untuk sistem pendidikannya terbilang sangat baik, Estonia ini juga mengalokasikan 6,4% PDB untuk pendidikan dan sekolah didanai oleh pemerintah daerah serta subsidi negara. Islandia adalah sebuah negara di Eropa yang cukup terisolasi, yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Islandia adalah negara teraman di dunia dengan tingkat kebahagiaan penduduknya yang tinggi. Keunikan lain dari negara Islandia adalah negara ini salah satu negara yang tidak memiliki tentara. Bendera Islandia adalah representasi visual dari geografis negara tersebut. Seperti warna biru yang melambangkan samudra, warna putih yang melambangkan salju, dan merah yang melambangkan api vulkanik. Islandia adalah sebuah pulau vulkanik yang terletak di Atlantik Utara, tepat di antara Greenland dan Eropa Barat. Islandia berada di pertemuan lempeng tektonik Amerika Utara dan Eurasia, yang membuatnya menjadi salah satu daerah dengan aktivitas geotermal dan vulkanik paling aktif di dunia. Islandia memiliki luas total wilayah sekitar 103.000 km persegi, yang terbagi menjadi 8 kawasan atau region. Negara Islandia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik parlementer, yang dimana presiden bertindak sebagai kepala negara yang berperan secara simbolis dengan kekuasaan eksekutif yang terbatas. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan menjalankan kebijakan sehari-hari. Ibu kota negara Islandia adalah Reykjavik, yang merupakan kota terbesar di negara ini. Reykjavik terletak di bagian barat daya pulau Islandia dan menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Islandia. Reykjavik adalah ibu kota paling utara di dunia yang memadukan keindahan alam dan arsitektur. Bangunan yang paling terkenal di kota ini adalah Hallgrímskirkja, yang juga menjadi landmark negara Islandia. Ini adalah gereja ikonik dengan arsitektur yang unik yang memiliki menara setinggi 74 meter, yang memberikan pemandangan indah ke seluruh kota. Selain itu, terdapat juga The Sun Voyager yang merupakan patung berbentuk kapal Viking yang terbuat dari baja, yang terletak di tepi pantai. Patung ini mencerminkan sejarah Viking di Islandia. Secara iklim, Islandia memiliki iklim subarktik maritim yang dipengaruhi oleh arus Atlantik Utara, dengan suhu rata-rata di musim panas sekitar 10 hingga 13 derajat Celcius, sedangkan suhu rata-rata di musim dingin sekitar -1 hingga 3 derajat Celcius. Dan hal menarik lainnya dari geografis Islandia adalah kita bisa melihat aurora borealis yang indah. Islandia saat ini dikenal sebagai negara maju dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang tinggi penduduknya. Islandia memiliki populasi sekitar 1 Januari tahun 2024 adalah 383.726 jiwa. Angka kelahiran saat ini di Islandia pada tahun 2025 adalah 11.301 kelahiran per 1.000 orang, turun 0,99% dari tahun ke 2024.
laju pertumbuhan PDB pada tahun 2023 adalah 5,04%, yang mencerminkan perubahan sebesar 1,14,766.152 dolar Amerika Serikat dibandingkan tahun 2022 ketika PDB real adalah 22,13 dolar 0,76,1184. PDB per kapita di Islandia adalah 59.979 dolar. Pada tahun 2023, ini menunjukkan perubahan sebesar 3,1% dalam PDB per kapita. Selain pariwisatanya, perikanan juga merupakan salah satu sektor paling penting dalam ekonomi Islandia. Negara ini memiliki perairan yang kaya akan ikan, dan industri perikanan menyediakan sebagian besar ekspor dan lapangan kerja. Islandia memiliki akses yang melimpah ke energi terbarukan, terutama energi geotermal dan hidroelektrik. Sekitar 85% dari energi yang digunakan di Islandia berasal dari sumber energi terbarukan, yang memungkinkan negara ini memiliki sektor energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tingkat pengangguran di Islandia sangat rendah, biasanya berada di bawah angka 5%. Hal ini disebabkan karena penduduk negara ini sangat sedikit dan banyaknya lapangan pekerjaan. Islandia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang cukup baik, dengan pendidikan dan perawatan kesehatan yang gratis dan sangat terjangkau bagi warganya. Hal ini memungkinkan warga untuk lebih fokus pada pengembangan pribadi dan profesional tanpa harus khawatir tentang biaya hidup dasar. Negara Lituania atau secara resmi disebut Republik Lituania berada di Eropa Utara. Negara Lituania termasuk dari 3 negara Baltik yang berada dekat Laut Baltik, berbatasan dengan Latvia di sebelah utara, Polandia di selatan, Laut Baltik di barat, dan Belarus di tenggara. Negara yang beribu kotakan Vilnius ini memiliki luas sebesar 65.300 km persegi dengan jumlah populasi sebesar 2,801 juta jiwa pada tahun 2021. Etnis mayoritas yang mendiami negara ini berasal dari etnis Lituania. Namun terdapat juga beberapa etnis minoritas yang tinggal di Lituania, seperti etnis Polandia, Rusia, Belarusia, dan juga Ukraina. Etnis Polandia dan Rusia merupakan kelompok etnis minoritas terbanyak yang banyak ditemukan di Vilnius. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini ialah bahasa Lituavi, yang masih termasuk rumpun bahasa Baltik seperti bahasa Latvi dan bahasa Prusia kuno. Sedangkan agama mayoritas yang dianut di negara ini ialah agama Katolik Roma, dengan jumlah penganut kurang lebih 77,2% pada tahun 2011. Perekonomian negara ini termasuk yang terbesar di antara negara-negara Baltik lainnya. Bahkan indeks pembangunan manusia tergolong tinggi. Semenjak berpisah dengan Uni Soviet pada tahun 1990, dengan cepat perekonomian Lituania berubah dari yang sebelumnya ekonomi pusat menjadi ekonomi pasar dengan menjalankan reformasi liberal. Sebagai bahan ekspor, negara Lituania memiliki ekspor utama seperti bahan bakar, mesin dan peralatan, serta bahan kimia. Sedangkan dalam hal impor, Lituania mengimpor beberapa produk utama seperti gas alam, minyak, mesin, dan peralatan. Kegiatan ekspor dan impor barang menjadi salah satu kegiatan penunjang pendapatan di Lituania. Mari kita lihat sistem pemerintahan Lituania. Negara Lituania merupakan negara republik dengan sistem pemerintahan republik semi-presidensial, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun, dengan maksimum 2 kali periode masa jabatan. Dalam sistem pemerintahan Lituania, presiden memiliki kekuasaan besar seperti mengurusi urusan luar negeri, keamanan nasional, dan sebagai panglima tertinggi militer, serta menunjuk Perdana Menteri, sejumlah pegawai negeri sipil, dan juga hakim untuk semua pengadilan. Dalam sistem pemerintahan Republik Lituania, ada lembaga legislatif yang dikenal dengan sebutan Seimas. Seimas adalah lembaga legislatif satu kamar di Lituania. Seimas bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang dan melakukan amandemen konstitusi, mengesahkan anggaran negara dan melakukan pengawasan terhadap Perdana Menteri dan juga pemerintahan. Dalam sejarahnya, Lituania pernah menjadi negara terbesar di benua Eropa pada abad ke-14. Pada tahun 1569, Lituania dan Polandia bersatu membentuk negara Persemakmuran Polandia-Lituania.
Namun antara tahun 1772 sampai tahun 1795, negara ini secara sistematis dipecah dan dikuasai oleh negara-negara tetangganya. Lituania kemudian memperoleh kembali kemerdekaannya setelah Perang Dunia Pertama. Akan tetapi pada tahun 1940, Lituania dianeksasi oleh Uni Soviet. Aneksasi ini tidak pernah diakui oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara lainnya. Setelah 50 tahun kemudian, pada tanggal 11 Maret tahun 1990, Lituania pun mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun, hal ini tidak diakui oleh Uni Soviet hingga bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sehingga tanggal 6 September tahun 1991, negara Lituania memperingatinya sebagai Hari Kemerdekaan Republik Lituania. Apabila Inviewers berkesempatan mengunjungi kota Vilnius, Inviewers dapat mengunjungi Menara TV yang merupakan bangunan tertinggi di kota Vilnius. Hal unik yang ada di menara ini adalah keberadaan sebuah restoran yang berada di atas ketinggian. Tinggi Menara TV ini tercatat 326,5 meter dan dek observasi setinggi 165 meter. Jadi sembari kita makan, dapat menikmati pemandangan kota Vilnius dari atas di mana restoran ini berputar 360 derajat dalam waktu sekitar 50 menit dan memberi Inviewers pemandangan area yang spektakuler. Sepertinya mengunjungi restoran ini bisa menjadi list liburan yang menyenangkan. Tahukah Inviewers kalau burung bangau merupakan burung nasional Lituania? Lituania dikenal dengan daratan burung bangau yang habitatnya mencapai 13.000 pasang. Hal ini disebabkan karena ekosistem yang mendukung perkembangan burung bangau itu sendiri. Selain itu, hewan liar besar yang terbilang paling produktif di setiap bagian Lituania yaitu rusa roh dengan 120.000 diantaranya. Lituania sempat dinobatkan sebagai ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2022. Oleh sebab itu, mengunjungi negara Lituania merupakan pilihan yang tepat. Di negara ini ada sebuah kastil yang terkenal yang bernama Kaunas Kastil. Kastil ini bergaya gotik yang sudah ada sejak abad ke-14. Kastil ini terletak di tepi sungai Nemunas dan memiliki warna merah menyala. Ibu kota Vilnius juga menyimpan sejarah, arsitektur kota tua, dan pastinya kehidupan malam dengan bar dan kafe. Terdapat banyak museum di kota ini, seperti Museum of Illusions, Museum of Occupation and Freedom, MO Museum, dan masih banyak lagi. Tidak lupa juga untuk mengunjungi kota Karnave, yang merupakan ibu kota kuno Lituania di era medieval. Kota situs sejarah ini sudah menjadi situs warisan dunia UNESCO, di mana masih menyimpan arsitektur kota yang masih terjaga bentuk dan keasliannya. Di sini juga wisatawan dapat menyaksikan keindahan panorama perbukitan yang unik. Setelah menyaksikan pemandangan dan berkunjung ke tempat-tempat terkenal di ibu kota Lituania, jangan lupa untuk menikmati makanan khas negara ini, yakni Zeppelin, yang namanya diambil dari pesawat balon Zeppelin Jerman yang berbentuk oval. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Latvia atau biasa dikenal dengan sebutan negara Latvia merupakan salah satu negara di kawasan Baltik Eropa Utara. Wilayah Latvia dikategorikan sebagai salah satu negara Baltik yang merupakan istilah geopolitik dan digunakan untuk mengkelompokkan negara-negara berdaulat di pantai timur Laut Baltik. Negara Latvia memiliki luas wilayah mencapai 64.589 km persegi atau sekitar 2.748 km persegi lebih besar dari Provinsi Sulawesi Tengah di Indonesia. Latvia berbagi perbatasan dengan negara Estonia di bagian utara, Lituania di selatan, dengan negara Rusia di sebelah timur, serta negara Belarusia di sebelah tenggara, dan juga berbatasan laut dengan negara Swedia di bagian barat. Negara Latvia memiliki jumlah penduduk sekitar 1.907.675 jiwa. Negara ini beribu kota di kota Riga, yang juga merupakan kota terbesar di Latvia. Orang Latvia dan Livonia adalah penduduk asli di negara Latvia. Negara ini menggunakan bahasa Latvia sebagai bahasa resmi di negaranya. Latvia adalah negara kesatuan yang wilayahnya dibagi menjadi 119 divisi administratif. Bentuk pemerintahan negara Latvia adalah republik parlementer. Latvia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Latvia dipilih oleh parlemen Latvia yang dikenal dengan nama Seima untuk periode 4 tahun. Kemudian presiden menunjuk seorang perdana menteri bersama kabinetnya dan membentuk cabang eksekutif pemerintahan. Latvia merupakan negara dengan ekonomi maju dan berpenghasilan tinggi.
Ekonomi negara ini sempat terpuruk setelah mengalami krisis pada tahun 2007. Hal tersebut kemudian diperburuk dengan adanya krisis global pada tahun 2008. Namun pada tahun 2011, Latvia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Uni Eropa. Negara ini menempati peringkat ke-39 dunia dalam Indeks Pembangunan Manusia. Negara Latvia mendapat penilaian baik pada pengukuran kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan internet, pemerintahan demokratis, kedamaian, dan standar hidup yang baik. Sejarah Latvia. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, nenek moyang Proto-Baltik orang Latvia menetap di wilayah pantai timur Laut Baltik. Orang-orang Baltik menjadikan wilayah tersebut sebagai rute perdagangan ke Roma dan Bizantium untuk perdagangan logam mulia. Pada tahun 900 Masehi, wilayah Latvia telah dihuni oleh sekitar 4 suku Baltik yang berbeda, yaitu Curonian, Latgalian, Selonian, Semigalian, serta suku Finnic dari Livonia. Pada abad ke-12, wilayah Latvia terbagi menjadi 14 bagian dengan 14 penguasa mereka masing-masing. Di tahun 1184, Saint Meinhard dari Segeberg, Jerman, yang merupakan seorang kanon atau sekelas imam dalam gereja Katolik, melakukan perjalanan dengan para pedagang Livonia ke wilayah tersebut dalam rangka misi Katolik untuk mengubah penduduk dari kepercayaan pagan mereka. Ketika cara-cara pertobatan yang damai tidak membuahkan hasil, Meinhard berencana untuk mengubah orang Livonia dengan kekuatan senjata. Pada awal abad ke-13, Jerman berhasil menguasai sebagian wilayah yang saat ini dikenal dengan Latvia. Daerah-daerah yang ditaklukkan ini kemudian membentuk negara tentara salib yang kemudian dikenal dengan Terra Mariana atau Livonia. Setelah Perang Livonia pada tahun 1558 sampai tahun 1583, wilayah ini kemudian jatuh di bawah kekuasaan Persemakmuran Polandia-Lituania. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Persemakmuran Polandia-Lituania, Kekaisaran Swedia dan Kekaisaran Rusia saling bersaing untuk mendapatkan supremasi di wilayah Baltik Timur. Setelah Perang Swedia-Polandia, wilayah Livonia Utara berada di bawah kekuasaan Swedia. Hingga periode ini, wilayah Latvia yang termasuk dalam Livonia mengalami beberapa perubahan budaya yang cukup penting. Di bawah kekuasaan Swedia dan sebagian besar Jerman, Latvia Barat mengadopsi Lutheranisme sebagai agama utamanya, dan Latgalian Selatan yang berada di bawah kekuasaan Polandia mengadopsi agama Katolik. Di tahun 1721, Perang Besar Utara berakhir. Perang Besar Utara adalah konflik antara aliansi negara yang dipimpin oleh Tsardom Rusia untuk memperebutkan supremasi Kekaisaran Swedia di wilayah Eropa Utara, Tengah, dan Timur. Perang ini dimenangkan oleh negara-negara aliansi Rusia pada tahun 1721. Pada tahun 1795, semua wilayah yang saat ini dikenal dengan Latvia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Wilayah ini dimasukkan ke dalam wilayah provinsi otonom Rusia dengan mempertahankan hukum lokal, bahasa, dan parlemen mereka sendiri. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tanggal 11 November tahun 1918, Dewan Rakyat Latvia memproklamasikan kemerdekaan negara Latvia pada tanggal 18 November tahun 1918. Konstitusi Latvia atau yang dikenal dengan istilah Satversmi diadopsi pada bulan Februari tahun 1922. Setelah sebelumnya diadakan sidang melalui Majelis Konstitusi Masyarakat Latvia pada tahun 1920. Di tahun 1934, Karlis Ulmanis yang merupakan Perdana Menteri Latvia melakukan kudeta terhadap sistem parlemen Latvia. Ulmanis mengambil alih kantor utama negara, memproklamasikan negara perang di Latvia, menangguhkan konstitusi, membubarkan semua partai politik dan parlemen. Dia kemudian mendirikan rezim otoriter non-parlementer eksekutif, di mana dia memerintah sebagai Perdana Menteri. Rezim Ulmanis bertahan sampai pendudukan Soviet di Latvia pada tahun 1940.